Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh nabiyyul huda war rahmah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa mursyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman mazida. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas fi an-niyyah was-sadad wat-tawfiq fi al-qawli wal-'amali waj'alna min ar-rashidin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Masjid Baitul Haq rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pagi hari ini bisa hadir kembali di masjid untuk beribadah dan belajar al-Islam. Kita sehat, mari kita syukuri. Semoga ibadah kita dan usaha kita untuk belajar ini bermanfaat dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, di dalam surat Al-Qasas Allah mengumumkan bahwa manusia ini, kita semua diciptakan ini untuk masuk surga. Jadi dicatat manusia ini dihadirkan supaya bisa masuk surga. Ayatnya berbunyi surat Al-Qasas 83, tilka darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Darul akhirah, rumah di akhirat itu surga. Naj'aluha, kami jadikan, kata Allah, lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Diciptakan oleh Allah surga itu bukan untuk orang sombong. Bukan untuk orang yang merasa dirinya paling baik, paling hebat. Sombong itu bisa karena diberi keleluasaan harta oleh Allah, lalu merasa dia di atas, sombongnya. Ini yuriduna uluwan. Atau sombong karena ilmu, merasa pandai. Atau sombong karena pangkat, atau karena keturunan, atau karena merasa tampan, merasa cantik, lalu merendahkan yang lain. Ini orang-orang seperti ini harus dibersihkan kalau mau masuk surga. Bersihkan itu. Jangan ada di dalam hati kita ini sekecil apapun sifat sombong itu, karena Allah sangat murka dengan orang sombong. Nah, kita kadang-kadang tidak sadar, saudara ya. Tidak sadar menghina orang lain. Menghina itu tidak harus dengan ucapan, dengan sikap, dengan gaya begitu. Makanya supaya kita ini bisa masuk surga harus membersihkan itu dengan banyak berzikir. Yang banyak berzikir, insyaallah kalau orang itu dalam hidupnya diwarnai dengan zikrullah, dengan istighfar, dengan banyak bersalawat, insyaallah kesempatan untuk melakukan perilaku yang tidak terpuji itu bisa dicegah. Yang kedua adalah al-fasad. Al-fasad itu melakukan kerusakan, ya, mengganggu orang, dan sekarang ini membunuh, ya. Ini saya sedih sekali, di medsos ini tiap hari ini ada pembunuhan, baik pembunuhan langsung, pembunuhan karakter, orang diracun, orang selingkuh kemudian dibunuh. Ini tanda-tanda kiamat ini semakin banyak, saudara ya. Dan ini kalau kita tidak cerdas membaca zaman, nanti kita terjerumus. Wal aqibatu lil muttaqin. Yang bisa masuk surga itu orang bertakwa. Makanya setiap Jumat kita ini diingatkan oleh khatib, ittaqullah, ittaqullah ini supaya kita tidak salah jalur. Makanya saudara,
gunakanlah sholat Jumat itu dengan baik ya. Ini hari apa ini? Hari Sabtu kemarin Jumat ya. Kira-kira 5-6 hari lagi kan Jumat lagi. Coba diprogramkan Jumat yang akan datang itu di apa ya? Disengajakan bahwa saya akan datang ke Jumat itu untuk belajar. Insya Allah tidak ngantuk sampai. Hari Jumat itu banyak orang ngantuk, Pak. Ya kenapa ngantuk ini? Ya karena mungkin nggak siap ke masjid. Kan disunahkan mandi. Coba dibiasakan itu mandi. Pakai pakaian yang baik. Jangan pakai pakaian yang biasa dipakai ke pasar, kemana-mana. Jangan. Supaya Anda merasa beda ini. Saya mau menghadiri pendidikan resmi. Jumat itu adalah ibadah edukatif. Sehingga Anda nanti bisa menambah ilmu tiap Jumat. Nah, kemudian Anda evaluasi sendiri. Dapat apa saya hari Jumat ini? Kalau seperti itu, insya Allah Jumat itu akan baik. Nah, saudara, kajian hari ini kan menghitung sisa waktu untuk masuk surga. Saya terinspirasi memilih judul ini karena tanggal 21 yang lalu, 21 atau 22 bulan ini, itu ada kejadian yang sangat langka ya. Ada seorang pilot yang sehat, tampan, belum tua, usianya 40 lebih, mau mengemudikan pesawat terbang ke ujung pandang. Ini terjadi di mana? Di Bandara Juanda. Coba Anda pikir, ya. Orang mengendarakan atau mengemudikan pilot itu kan sudah orang pilihan. Kalau mengemudikan mobil gampang ini. Pilot ini harus prima, ya, harus sehat, begitu. Ya. Kemudian pada waktu akan berangkat, saya mendengarkan ada kisah dari salah satu penumpang yang dimasukkan di YouTube. Saya dengarkan itu. Jadi pilot itu pada waktu akan berangkat ngomongnya udah beda, ngomongnya nggak normal, ya. Jadi tidak terarah ngomongnya itu. Sudah ada gejala dia sakit. Nah, berdasarkan apa yang saya dengar dari apa yang ditirukan oleh penumpangnya, jadi salah satu penumpang itu menirukan. Biasanya kan pilot itu mau berangkat kan ngomong, kemudian ini cuaca baik, ini dia agak lain ya. Dia mengatakan Juanda is beautiful, kemudian Cengkareng is good, agak aneh-aneh gitu ngomongnya itu. Terus disebut nama krunya, disebut satu-satu gitu. Lalu berangkat ini sahabat ini, orang sakit ini berangkat. Saya menduga jangan-jangan yang disakiti itu atau penyakitnya itu menyerang otaknya ya. Jadi kadang-kadang ada orang meninggal dunia mendadak itu karena meningitis. Ini cuma perkiraan saya saja. Akhirnya betul saudara, cuma 15 menit saja. Lalu ada pengumuman dari krunya, siapa yang dokter supaya bisa membantu masuk ke tempat pengemudi itu. Kemudian ada seorang dokter datang, berdiri, masuk ke situ. Setelah sebentar begini, masuk lagi duduk dokter ini. Lalu diumumkan lagi, barangkali ada dari penumpang ini yang pilot. Jarang sekali. Kalau supir mobil banyak ini, Mas Samsul, Pak Mul, itu semuanya bisa nyetir mobil. Kalau pesawat ya nanti dulu, nggak ada yang berdiri. Akhirnya co-pilotnya berusaha untuk kembali ke Surabaya. Sampai di Surabaya, alhamdulillah orang-orang sudah gelisah ini. Jangan-jangan nggak bisa landing itu. Allahu Akbar. Tapi akhirnya landing selamat dan pilot ini dibawa ke rumah sakit, meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Beginilah hidup ini saudara ya. Makanya diumumkan oleh Allah dalam Al-Quran, kita diciptakan ini bukan untuk hidup di ketintang. Ketintang ini jembatan. Jembatan saja. Dunia ini jembatan saja.
Nanti selingannya sampean tidur, kerja, kawin, ngurusi anak, ngurusi ini, ke pasar. Tapi tujuannya ini untuk masuk ke liang lahat dan masuk surga. Tapi masuk surga itu harus muttaqin. Harus orang yang bertakwa. Inilah perlunya kita ini cerdas memahami apa sih hidup di dunia ini. Dan bagaimana nanti di akhirat. Kalau orang sudah bisa meyakini akhirat itu dengan keyakinan yang kuat, insya Allah dia tidak terlalu tergiur lah dengan melihat orang kaya atau melihat orang cantik atau melihat orang pangkat. Karena dunia ini kan sementara, saudara. Ya bukan kita tidak boleh cantik, tidak boleh pangkat. Silakan Anda pangkat, Anda kaya. Tetapi kalau Anda sudah mengerti bahwa dunia itu mahdud, dunia itu terbatas, dunia itu pendek. Ini di sini yang paling tua usianya berapa? Bapak berapa? Berapa? 80. Misalnya Bapak dikasih usia 100, berarti kurang berapa ini? Kurang 20, masih lumayan lama Pak ya. 100 itu pendek. Apalagi yang pilot ini 48 itu berapa usianya? Anda mau usia berapa? Berapapun pendek. Sifat dari dunia itu pendek. Dan dunia itu rendah. Tingkat kehidupan yang rendah. Dunia itu diwarnai dengan capek, sakit, sulit. Itu dunia. Kalau Anda ingin menikmati sesuatu, harus melalui proses capek. Nggak ada orang sukses tanpa kesulitan. Orang sukses itu harus kerja keras. Apalagi mau masuk surga. Anda lihat sih orang-orang yang sukses itu. Sukses dalam karir, dalam bisnis, dalam beribadah, dalam pendidikan. Semua itu adalah orang yang melalui proses sulit. Itu dunia. Nah selain sulit, dunia itu cepat. Cepat. Coba bayangkan, hari ini tanggal 1 Muharram ini. Tahun baru 14 berapa? Berapa? Hah? 44. 44 Hijriah. Pada waktu kita memasuki 1999 ya. Kemudian 2000 masuk 2000 ya. 2000 itu saya ke Mekah. Pada waktu itu diumumkan ini nanti akan terjadi kekacauan di dunia karena komputernya ini nanti 2000. Ternyata nggak terjadi apa-apa itu. Rasanya baru sebentar ini. Sudah 22 tahun. Saya pernah tinggal di Ketintang, pernah tinggal di Jubingan. Itu kalau saya ingat, ya masih ingat lah rumahnya bagaimana itu. Sudah 45 tahun. Allahu Akbar. Cepat sekali dunia ini. Nah kita ini tidak tahu, saya ini sisanya berapa. Jadi sebetulnya orang yang mengerti urusan hidup dan mati itu bukan menghitung, wah saya sekarang sudah 80 ini. Bukan begitu yang benar itu. Yang benar itu kira-kira masih sisa berapa ini? Kira-kira masih sisa berapa? Nah sisanya ini harus dibuat yang lebih baik dari yang sudah lewat. Nah semua saya panjenengan sedaya niki itu pasti apa yang sudah dilewati dengan apa yang akan datang panjang mana kira-kira? Dilewati. Kalau sampai misalnya 60, ini yang ini sudah 60 ini, yang kesini berapa ini? 10, 20, atau 2 bulan? Nggak tahu kita. Maka saudara, orang yang cerdas itu dia bisa melihat
akhirat. Di depannya itu akhirat. Bahwa akhirat itu beda, akhirat itu abadi. Semua yang dinikmati di dunia itu mesti menurun. Apa saja yang Anda nikmati? Menikmati rumah, menikmati makanan, apalagi makanan. Ini kalau sudah usianya sudah lanjut itu mau makan itu milih-milih, Pak. Kalau makan ini nanti sakit, makan ini nanti masuk angin, nanti sakit perut. La ilaha illallah. Jadi menurun. Perkawinan menurun rasanya. Rumah ini dinikmati, pertama masih baru, waduh senang. Sekarang sudah seperti biasa semuanya. Menurun, terus menurun di dunia ini. Yang meningkat itu iman. Kalau Anda semakin beriman, semakin nikmat Anda menikmati sholat ini. Semakin nikmat Anda menikmati Al-Quran. Semakin nikmat Anda berpikir tentang surga. Jadi kalau Anda ini belum berpikir tentang surga ini, nanti rugi. Nanti ketika masuk surga nanti repot jalannya nanti. Iya kalau masuk surga. Nah, jadi kalau dibandingkan hidup di dunia dengan hidup di akhirat, dunia itu pendek, akhirat itu abadi. Akhirat itu ada kehidupan yang tinggi, berkualitas tinggi, nggak seperti di dunia ini. Di dunia ini kemana-mana kita membawa kotoran yang akan kita buang itu di perut kita ini. Itu dunia. Kalau kita nggak aman di satu hari, sudah orang nggak mau mendekati sampai. Itu dunia. Anda kalau bekerja, walaupun bagaimana hasilnya, mesti capek, mesti perlu istirahat. Nanti di akhirat nggak ada itu capek. Nggak ada bau yang tidak sedap. Nggak ada keringat yang kita nggak suka itu. Semuanya serba baik gitu. Dan tidak ada susah di akhirat. Itu yang masuk surga. Tidak ada stres di akhirat. Tidak ada tidak pernah orang di akhirat itu mencari jalan keluar karena kesulitan. Nggak ada itu. Maka kalau orang ini hanya berpikir dunia, ya, sampai tua pikirannya cuma dunia, nah ini orang yang paling bodoh sebenarnya. Ada seorang soleh minas solehin, saudara ya, itu bertemu dengan orang alim. Lalu orang soleh ini mengatakan, ayyuhal alim, syawwiknil jannah. Hei orang yang alim, kata orang soleh ini, buatlah saya ini rindu dengan surga. Jadi kalau Anda ini belum pernah rindu dengan surga, ini coba belajar tentang surga. Supaya Anda ini merindukan surga. Seperti waktu Anda belum kawin, merindukan perkawinan. Ketika Anda sudah kawin, merindukan punya rumah. Ketika punya rumah, merindukan punya mobil. Ketika punya mobil, merindukan punya anak. Dan seterusnya, terus begitu. Nah cuma sekarang merindukan surga. Apa jawaban orang alim ini? Ketika ditanya, buatlah saya rindu dengan surga. Kata orang alim ini, fiha Rasulullah SAW. Coba jawabannya begitu. Anda bayangkan di situ ada Rasulullah. Bagaimana hubungan Anda dengan Rasulullah sekarang? Apakah Anda hormat dengan Rasulullah? Apakah Anda ada keterkaitan dengan Rasulullah? Kalau Anda mendengar Rasulullah diceritakan, itu bagaimana rasanya? Tadi malam saya waktu akan belajar itu, kemudian di YouTube ini, karena malam 1 Muharram ya, ada pembaca qasidah dari Syria, dari Syam, rombongan begitu banyak. Itu membaca qasidah ya, mendendangkan qasidah itu dengan pujian-pujian dalam bahasa Arab yang indah sekali. Itu saya terpengaruh sampai saya dengarkan sampai habis. Terbayang di hadapan saya dari kata-kata itu ya. Sayyidis Sadat. Kemudian ahsanan nasi khalqan wa khuluqa. Pokoknya Rasulullah dipuji dengan suara yang merdu sampai mereka itu ada yang terharu. Itu Allahu Akbar. Jadi terbayang bagaimana Rasulullah itu. Bagaimana perhatian Rasulullah kepada umatnya. Bagaimana cintanya Rasulullah kepada umatnya. Dan Rasulullah ingin semua umatnya itu masuk surga.
Itu yang membuat kita kemudian senang dengan Rasulullah. Senang dan cinta. Dan cinta kepada Rasulullah itu iman. Nggak bisa Anda otomatis cinta dengan Rasulullah. Bagaimana mau cinta kalau Anda nggak tahu? Kalau Anda cinta kepada anak, itu fitrah itu. Fitrah. Kucing saja cinta anaknya kok. Apalagi macan ya. Kalau Anda ganggu anaknya macan, itu jangan main-main. Nggak pakai ganggu aja, nggak berani dekat gitu. Cinta sekali kepada anaknya. Manusia juga begitu. Anda tidak perlu belajar cinta kepada anak. Tapi anak kepada orang tua itu perlu belajar. Tidak sedikit anak yang tidak cinta kepada orang tuanya, bahkan benci. Bahkan membunuh orang tua itu ada di zaman sekarang ini. Tapi anak itu semuanya, walaupun anaknya nakal, walaupun anaknya mengganggu orang tua, masih tetap ada rasa cinta. Tapi cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu disebut al-hubbul imani, itu cinta karena iman. Dan Anda tidak mungkin bisa menikmati cinta Rasulullah itu kalau Anda tidak belajar tentang Rasulullah, tidak tahu tentang Rasulullah. Maka saudara-saudara sekalian, marilah sisa hidup kita ini kita fokuskan, ya. Kita programkan bagaimana supaya saya intensif bisa memanfaatkan waktu saya sehingga saya lulus. Seperti orang mau ujian begitu ya. Orang mau ujian itu kan misalnya ujiannya kurang 3 hari, apalagi ujian sarjana, ujian S3, dia pasti memanfaatkan itu. Waktu ini. Nah kita ini pasti mau atau tidak mau, itu ada 2 pilihan saja. Atau 2 sasaran saja di akhirat ini. Kalau nggak masuk surga, ya masuk neraka. Masa nggak takut? Nggak lulus aja takut. Itu orang-orang yang sekolah itu jangan sampai saya nggak lulus. Ibunya sibuk, ibunya puasa, mendoakan orang tuanya, walaupun ujian SMA. Tapi urusan surga, ini kok dibuat gampang-gampangan saja. Sedangkan surga ini atau neraka ini bisa datang besok. Jadi jangan dibayangkan surga itu nanti masih lama di surga ini. Kalau orang itu meninggal besok, dia akan melihat surga atau neraka di kuburannya itu. Sebab Rasulullah mengatakan, al-qabr imma rawdatun min riyadil jannah aw hufratun min hufarin niran. Liang lahat itu kata Rasulullah. Ya. Itu begitu orang masuk, dia akan melihat taman surgawi atau lorong neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Sementara ada kemarin lihat di YouTube ada orang diotopsi, dibongkar, dia mau ada apa-apanya kuburan ini. Ini namanya haya barzakhiyah. Haya barzakhiyah itu tidak seperti kita melihat ini gelas, ini karpet, bukan itu. Makanya kita kalau ke makam itu diajari oleh Nabi untuk memberi salam. Kita diajari untuk memberi salam kepada orang-orang kuburan di makam itu. Kira-kira menurut Bapak Ibu mendengar apa enggak itu salamnya? Orang di makam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Antumus sabiqun wa nahnu lahiqun. Kalian duluan, nanti kami yang menyusul. Kira-kira mendengar apa enggak Bapak? Hah? Mendengar? Mendengar enggak orang di makam itu? Kalau enggak mendengar, untuk apa diberi salam? Jawabannya mereka yang kita tidak dengar. Nanti insya Allah kalau sampai sudah pengalaman masuk liang lahat kan nanti mendengar nanti. Nanti sampai, oh iya, zamannya saya masih ikut ceramah di Baitul Haq itu, katanya mendengar. Sekarang saya mendengar. Jadi Anda kalau melayat orang meninggal dunia itu, Anda duduk di sini, orangnya mayitnya di depan Anda berbicara, dengar mereka itu. Ya kalau nggak percaya nanti ditunggu lah. Rasulullah ditanya ketika perang Badar, ini umat Islam banyak yang gugur, tapi memperoleh kemenangan yang gemilang. Orang-orang kafir mati konyol semuanya, orang-orang musyrikin. Rasulullah berpidato.
Dipanggil satu-satu, hei fulan, 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 bagaimana sekarang kamu? Ini syuhada sudah melihat surga ini mereka. Lalu sahabat bertanya kepada ya Rasulullah, kaifa tukallimul jitha? Bagaimana Nabi kok berbicara dengan orang-orang yang sudah wafat ini? Sudah jadi mayat, jadi kok diajak ngomong ini? Lalu Rasulullah mengatakan, sungguh mereka itu mendengar lebih dari Anda bisa mendengar. Begitu saudara. Maka kita harus kalau mau masuk surga, mari kita gunakan sisa waktu kita yang kita tidak tahu sampai kapan ini. Ya. Jadi kemarin saya ada tamu dari Jakarta lalu cerita dia punya pengalaman sakit COVID, katanya sampai sebulan sudah dianggap mau meninggal sudah. Yang lain-lainnya sudah meninggal dan banyak orang meninggal karena COVID ini ya. Ternyata dia ini sehat walafiat. Kembali lagi. Ada orang kena COVID 3 hari masuk rumah sakit meninggal. Ada di Jakarta, saya dengar ini teman, saya nggak kenal sama orang itu, teman dari kerabat saya diceritakan 2 bulan sakit COVID. Sudah tanda tangan, keluarganya sudah menyerah menangis gini ya. Sudah kalau meninggal nanti dikubur dengan cara COVID. Ternyata sembuh dan sehat. Subhanallah. Kenapa ini saudara? Jadi mati itu bukan karena COVID, mati itu bukan karena penyakit, mati itu program tersendiri. Di sini program hidup, di sini program mati. Di sini ada penyakit. Nah, orang diprogramkan oleh Allah hidup ini sampai kapan? Kita nggak tahu. Diprogramkan sampai kapan juga nggak tahu. Maka kalau dia sakit, programnya belum sampai, ya nggak mati dia, nggak mati. Tapi ada orang mati tanpa sakit, atau sakitnya ya 1-2 jam aja seperti pilot yang meninggal itu. Itu terjadi saudara, dan itu bisa saja terjadi kepada kita. Maka ketika Rasulullah ditanya, siapa sebetulnya orang yang cerdas itu? Manil kayyis ya Rasulullah? Coba jawabannya Nabi. Orang beriman yang paling cerdas itu siapa? Begitu pertanyaannya. Al-mu'minul kayyis. Manil kayyis ya Rasulullah? Lalu dijawab oleh Rasulullah, aktsaruhum lil mauti dzikran wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal aqyas, kata Rasulullah. Orang cerdas itu adalah orang yang paling sering ingat kematian. Paling sering ingat kematian. Setiap hari itu kalau Anda mau sholat, ya, kalau ini sholat saya terakhir, saya mau sholat yang khusyuk. Itu untungnya kalau orang ingat kematian. Kalau orang selalu ingat kematian itu nggak sempat mau korupsi. Itu koruptor-koruptor itu sudah lupa urusan mati, urusan akhirat lupa. Dikira dia bisa menikmati dunia ini terus gitu loh. Jadi nggak mikir. Maka kalau orang itu termasuk yang dikatakan oleh Rasulullah al-kayyis, mendana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, adalah orang yang bisa mengendalikan nafsunya dan selalu berpikir akhir. Sekarang ini saya menyampaikan ceramah. Bapak Ibu duduk di sini, itu harus ditargetkan saya harus mendapat pahala yang banyak di sini ini sekarang. Ya. Bagaimana caranya mendapat pahala yang banyak itu? Jadi masing-masing orang yang di masjid sekarang ini ada yang mungkin dapat pahala 10, ada yang 20, ada yang 100, mungkin ada yang 1000 barangkali. Tergantung bagaimana Anda memanfaatkan waktu. Kalau Anda masuk masjid, mulai dari rumah, ya, sudah wudunya berdoa, wudunya yang baik, kemudian pakai pakaian yang baik. Ketika pakai pakaian itu, masukkan tangan kanan di bajunya yang kanan, Bismillahirrahmanirrahim. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Mau pakai celana, misalnya pakai celana, kaki yang kanan dengan Bismillah, kaki yang kiri Bismillah. Kalau selesai, Alhamdulillah. Kemudian ketika melihat di kaca gitu, lalu berdoa seperti yang diajarkan oleh Rasulullah,
Allahumma hassin khuluqi kama ahsanta khalqi. Itu Rasulullah berdoa begitu, ya Allah, baikkanlah, indahkanlah akhlak saya seperti halnya saya sudah diberi rupa yang baik ini, normal, sehat. Begitu, dapat pahala terus. Keluar dari rumah, berserah diri kepada Allah. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik, fawwidu amri ilaik, wa tawakkaltu ilaika. La haula wa la quwata illa billah. Keluar dari rumah. Kalau Anda masuk kendaraan, pakai bismillah. Jadi dapat pahala terus. Duduk di kendaraan, alhamdulillah. Kalau Anda mengendarai mobil yang cermat, ya. Kalau Anda misalnya mengendarai mobil kemudian punya kaset, dengarkan kaset ini yang bisa memproduksi pahala. Apakah ceramah atau baca Quran, pahala terus sampai. Turun, bismillahirrahmanirrahim. Masuk masjid dengan kaki kanan. Terus sebelum masuk di masjid, berdoa minta cahaya. Allahumma ij'al fi yamini nurun, fi yasari nurun, fi amami nurun, fi tahti nurun, waj'alni nura. Minta cahaya. Begitu Rasulullah kalau mau masuk masjid. Dan pakaiannya bagus. Kalau punya minyak wangi, pakai minyak wangi. Anda duduk di sini, baunya harum, orang di sebelah Anda senang, Anda dapat pahala. Kemudian Anda duduk, Anda niat i'tikaf di sini. Nggak asal duduk, niat i'tikaf. Kemudian ketika sudah duduk, Anda berzikir, beristighfar, baca salawat, ya, sholat 2 rakaat, berdoa antara adzan dan qomat. Ini saat yang baik untuk berdoa. Berapa Anda dapat pahala? Tapi orang yang baru dari jalan-jalan kemudian masuk sholat Jumat, sebentar gitu ya. Pokoknya asal duduk kemudian tunggu qomat. Begitu qomat selesai, pulang cepat. Jadi biasanya orang-orang yang bawa sajadah itu, yang duduk, yang berdiri itu nggak dapat apa-apa biasanya. Soalnya dia mesti ngomong. Orang ngomong pada waktu sholat Jumat itu nggak dapat pahala apa-apa. Cuma dapat dia sudah memenuhi kewajiban saja. Sedikit pahalanya, bahkan nggak dapat. Idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit wal imamu yakhtubu faqad laghawtu man lagha fala jum'ata. Kalau Anda ketika khatibnya sudah mulai pidato, kemudian Anda mengatakan kepada tetangga Anda, agak maju sedikit ngomong ini, Anda nggak dapat pahala. Kenapa? Karena sholat zuhur itu kan mestinya 4 rakaat. Kemudian sholat Jumat diganti 2 rakaat, yang 2 rakaatnya diganti 2 khutbah. Makanya nggak boleh bicara. Banyak orang bicara, nggak dapat pahala. Tapi ada orang yang sholat Jumat dari rumahnya sudah niat dengan baik, dengan doa, turun masuk masjid, i'tikaf, nggak cerita apa-apa di masjid. Ada orang yang ngobrol di masjid Jumat. Pernah saya duduk di Masjid Al-Akbar mau jadi khotib kalau nggak salah, di sebelah saya ini ada orang bicara terus. Saya bilang, Pak, jangan bicara, Pak. Ini kan mengganggu. Ya saya bicara urusan waktu saya masih muda, urusan saya beribadah waktu masih, walaupun begitu jangan bicara. Ini Anda manfaatkan sih. Manfaatkan untuk berzikir yang banyak supaya dapat pahala yang banyak. Itu orang yang untung nanti. Jadi kalau Anda seperti yang saya ceritakan tadi masuk di masjid, Anda bisa dapat pahala banyak sekali. Tapi yang lain bisa dapat sedikit saja, bahkan bisa dapat dosa. Inilah perlunya orang cerdas itu. Selalu berpikir, saya harus dapat pahala. Ketemu teman misalnya ya. Ketemu teman, wajahnya dibuat supaya teman itu senang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Waktu berjabat tangan, bagaimana kabarnya? Oh saya baik, alhamdulillah. Kalau Anda ketemu teman, coba Islam ini luar biasa. Idzal taqal mu'minani. Kalau orang beriman berjumpa begini. Wa tasafaha, kemudian berjabat tangan. Assalamualaikum, waalaikumsalam, berjabat tangan. Kemudian dilepas, sudah ya. Kemudian ditanya, bagaimana kabarnya? Lalu dijawab, alhamdulillah, saya sehat. Bukan dijawab, api-api wahai. Bukan begitu jawabannya. Saya sehat, alhamdulillah. Anda tahu, selama Anda bertemu ini, dosa-dosa digugurkan sampai Anda berpisah. Itu ajaran Islam. Jadi ada orang yang cerdas, kaya sekali di akhirat.
Tapi ada orang yang dapat sedikit, bahkan banyak dosanya, lalu mati. La ilaha illallah. Maka saudara, kembali kepada pertanyaan orang soleh tadi, bertanya kepada orang alim, kata orang alim, fiha Rasulullah, innahu awwalu man yadkhuluha. Orang yang pertama kali masuk surga, huwa sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan Nabi Adam, tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian umatnya, kemudian baru nabi-nabi yang lain. Masya Allah. Begitu saudara. Jadi kesimpulannya, hanya orang cerdas yang mengerti bagaimana menjadi kaya di akhirat, yang beruntung untuk menikmati sisa usia yang kita tidak tahu sampai kapan ini. Mari saudara, kita jadikan waktu kita ini, sebab waktu itu adalah wi'aul amal. Waktu itu adalah bejananya amal. Gunakan yang baik. Kalau Anda merasa salah, merasa berdosa, bersihkan cepat dengan istighfar dan taubat. Supaya bejana kita ini, yang sisa ini, tidak dikotori dengan dosa. Dikotori dengan sebanyak-banyaknya istighfar, sebanyak-banyaknya amal ibadah untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Dan saya tutup dengan berita yang baik dari Rasulullah SAW. Kata Nabi, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Berbahagialah orang yang nanti di akhirat ketika menerima bukunya, laporan seperti anak yang sekolah kemudian mendapat rapot itu. Yang berbahagia itu kata Rasulullah adalah yang banyak istighfarnya. Maka Anda sekarang bertanya, berapa kali Anda beristighfar satu hari? Kalau masih sedikit, diperbanyak. Karena istighfar itu membersihkan dosa-dosa kita. Nah, setelah istighfar, kemudian Anda baca Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar. Ini zikir yang paling disuka oleh Allah Subhanahu. Kemudian Anda membaca salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Ini namanya salawat Ibrahimiyah. Kalau Anda kerjakan satu kali saja, Anda disalawati Allah 10 kali. Menjadi orang kaya nanti di akhirat. Begitu saudara, kesimpulannya, jangan menjadi orang rugi. Mari gunakan sisa waktu yang kita tidak tahu masih berapa sisanya ini sebagai saat-saat yang terbaik, ibadah yang lebih baik, dan satu lagi, jangan konflik dengan siapapun. Yang paling sulit itu adalah orang yang berdosa dengan orang lain. Ini yang sulit. Karena Anda harus minta maaf kepada orang itu. Tapi kalau berdosa tidak ada sangkut paut dengan orang lain, gampang. Kita bertobat, insya Allah diampuni oleh Allah. Tapi kalau mengambil haknya orang, mengganggu orang, menghasut orang, ini yang sekarang banyak ini ya, memfitnah orang. Bagaimana ini bertobat ini? Saya pernah ceramah di salah satu perusahaan. Saya katakan, perusahaan BUMN, saya katakan, sampai kalau mau dosa, jangan milih korupsi. Milih dosa yang lain aja. Korupsi itu paling sulit tobatnya. Karena Anda harus mencari halalnya uang yang Anda pakai itu. Kalau misalnya Anda mengambil atau menipu satu orang gitu ya, kemudian Anda tobat, lalu Anda datang kepada orang itu. Ini uang Anda sebetulnya, kemarin itu saya ambil atau saya tipu atau bagaimana. Saya minta maaf, saya kembalikan. Selesai. Tapi kalau korupsi Anda mau minta maaf kepada siapa? Uangnya rakyat dikorupsi. La ilaha illallah. Terus bagaimana tobatnya? yang berhak ini rakyat. Rakyat itu 270 juta. Bagaimana mau minta maaf? Masukkan koran. Makanya sulit sekali. Hati-hati. Mari kita beribadah yang baik, berusaha untuk tidak berbuat dosa, dan banyak istighfar, banyak tobat. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ajma'in. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya dzal jalali wal ikram
أحينا مسلمين طائعين وأمتنا مؤمنين تائبين يا ذا الجلال والإكرام. أمتنا على دين الإسلام. اللهم ارزقنا التوبة قبل الموت، وارزقنا حسن الخاتمة عند الموت، ورحمة ومغفرة بعد الموت. اللهم اغفر لي ولوالدي، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك كريم سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات يا أرحم الراحمين. اللهم انصرنا على القوم الكافرين، اللهم انصرنا على القوم الظالمين، اللهم انصرنا على المنافقين والشيوعيين والملحدين، إنهم أعداؤنا وأعداؤك وأعداء دينك يا الله يا سميع الدعاء. دمرهم تدميرا يا رب، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Akhirnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah suruh gini ya? Ya, sudah suruh. Belum suruh? Jam berapa tadi? Jam 6. Hah? Masa? Kalau jualnya Suruhnya jam